Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Guru PAI kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan yang sudah memasuki hari ke-16 dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sekarang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita bersamanya bisa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami sedikit akan menyampaikan tentang tarikh atau sejarah wabah sebelum corona dan bagaimana mengatasinya menurut Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini yang menjadi pusat pembicaraan ataupun pemberitaan di koran dan di media sosial hal-hal yang terkait dengan corona. Mengapa? Karena sekarang hampir seluruh negara yang ada di dunia ini sudah terjangkit virus corona. Dan tercatat negara yang penduduknya paling banyak terkena corona adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Italia dan kemudian Spanyol. Dan ternyata negara kita tercinta Indonesia tidak luput dari wabah corona ini. Update 6 Mei 2020, penduduk Indonesia yang terjangkit virus corona sudah lebih dari 12.000 orang. Sudah banyak yang meninggal dunia dan banyak pula yang. Kalau kita lihat dari sejarah yang ada, ternyata wabah seperti ini tidak hanya terjadi sekarang. Sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Bisa kita lihat abad ke-13 di Eropa, ternyata pernah terjadi sebuah wabah yang sangat luar biasa yang disebut dengan Black Death, yang mana wabah ini menimbulkan korban kurang lebih 200 juta jiwa. Sungguh korban yang luar biasa. Kedua, abad ke-17, tepatnya sekitar 1720 di Prancis juga pernah terjadi wabah yang korban jiwanya sekitar 100.000 jiwa. Di Asia, sekitar abad ke-18, negara-negara Asia terkena wabah kolera, dan ini menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, sekitar 100.000 jiwa. Dan pada abad ke-19, sekitar 1920 Masehi, terjadi juga wabah yang luar biasa yang disebut dengan flu Spanyol, dan ini korban jiwanya juga sekitar 100 juta jiwa. Dan sekarang tahun 2020 dunia digemparkan dengan virus corona. Menurut catatan, lebih dari 3.600.000 penduduk dunia ini yang sudah terjangkit oleh virus corona. Dan wabah corona ini merupakan wabah yang sangat menular. Apakah kita sebagai umat muslim harus ketakutan yang berlebihan menghadapi corona ini? Tentunya tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidaklah terjadi sebuah musibah di dunia ini
ataupun dalam diri kamu sekalian, kecuali sudah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Dan sesungguhnya hal seperti ini bagi Allah sangatlah mudah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita sebagai umat muslim, bagaimana mensikapi kejadian ini dengan baik. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi wabah corona ini. Yang pertama, kita harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa virus corona ini adalah salah satu makhluknya Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan pasti virus corona ini akan tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Pencipta. Oleh karena itu sudah sangat pas ketika kita berdoa minta perlindungan kepada Allah dari wabah corona ini. Yang kedua, salah satu usaha yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari virus corona adalah kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari virus corona, seperti cuci tangan dengan sabun, kita menggunakan masker, dan sudah 2 bulan lebih ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Pernah terjadi ketika zaman sahabat Umar mau pergi ke negeri Syam, dan beliau di tengah jalan membatalkan kepergiannya dan kembali ke Madinah karena ternyata di Syam ada wabah. Dan ada salah seorang sahabat yang menyampaikan hadis baginda Rasul yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha farji'u firaran minhu." Ketika kamu mendengar sebuah wabah di sebuah daerah, maka fala taqdimu alaihi, janganlah mendatanginya. Dan ketika kita berada di sebuah wilayah dan wilayah itu terkena wabah, fala tarji'u firaran minhu, kita tidak boleh meninggalkannya. Hadis ini menyatakan secara jelas bahwa ketika terkena wabah, maka kita tidak boleh mendatangi daerah itu, dan ketika kita berada di daerah itu tidak boleh keluar. Hadis ini sudah sangat selaras dengan ketentuan pemerintah yang menganjurkan bahkan mewajibkan seluruh penduduk untuk bisa tetap di daerahnya masing-masing. Sekarang sudah banyak provinsi ataupun kabupaten kota yang menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mana setiap orang yang ada dalam sebuah daerah tidak mudah untuk meninggalkan daerahnya, begitu juga sebaliknya. Ini salah satu usaha untuk menghindari penyebaran virus corona. Setelah kita berdoa dan kita berusaha, maka yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana yang sering kita ucapkan ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kami yakin setelah kita melakukan 3 hal, yang pertama adalah kita berdoa, kita berikhtiar, dan kita bertawakal, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube MGMP PAI SMP Swasta Kabupaten Jombang rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya punya sebuah pantun untuk seluruh guru PAI. Pak Ahmad jualan tomat, yang beli harus hormat. Ayo guru PAI kita semangat supaya bisa naik pangkat. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, ketika kita memasuki bulan Rajab, maka kita sudah berdoa kepada Allah dengan doa sebagai berikut. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kita sudah memohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita berharap kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Dan saat ini Allah sudah mengabulkan doa kita. Kita sudah sampai pada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mana Al-Quran diturunkan, pahala dilipat gandakan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebahagiaan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama indal iftar, ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, apalagi kalau masih anak-anak ya, ketika waktu sudah mendekati berbuka puasa, sudah mendekati waktu maghrib, maka perasaan kita akan lebih bahagia, perasaan kita akan semangat. Apalagi menu berbukanya spesial, menu berbukanya adalah hal-hal yang kita sukai. Dan kebahagiaan ketika berbuka ini menggambarkan bahwa bagi orang yang puasa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan yang kedua, kebahagiaan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Tentunya kita akan bertemu Allah di alam akhirat. Dan kita bisa bertemu Allah, kita bisa melihat Allah secara langsung ketika kita bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini kita agung-agungkan, dan ketika kita di surga kita bisa melihatnya secara langsung. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa, dan artinya bagi orang yang berpuasa akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan kesimpulan hadis ini bahwa orang yang berpuasa dan menjalankan puasanya dengan baik, dia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.